Malam ini kita akan membahas state management, oke. Merupakan salah satu ini ya, salah satu hal gitu ya, yang sangat sering dipakai ketika kita bikin aplikasi Flutter, oke. Adapun nanti materinya ini ada 9 ya, yang akan kita bahas, yaitu state management untuk bikin counter, loading gitu ya, lalu kayak kita pengen mengatur nih sebuah widget itu enable or disable, kita akan menggunakan state management, oke. Lalu kita juga akan menggunakan state management untuk mengatur visibility-nya. Artinya ya widget itu kelihatan atau enggak gitu ya. Jadi itu kalau pengen bikin seperti itu, teman-teman bisa memainkan state management di Flutter, oke? Seperti itu. Nah, sebelum start, gue pengen sharing dulu nih tentang life cycle ya. Life cycle dari stateful widget, oke. Ketika kita pengen memanage state, ya kita akan menggunakan stateful widget tentunya, oke. So, saya mau buka dulu stateful widgetnya, yang ini, life cycle demo, oke. Nah, ini. Nah, jadi di Flutter itu ada yang namanya stateful widget ya, dan dia itu punya yang namanya itu life cycle ya, oke. Jadi ketika dia baru pertama kali apa ya, di-create state-nya, nah dia tuh masuk ke sini ya, masuk ke fungsi yang ini, oke. Jadi ini apa ya? Ketika sebuah stateful widget dibuat, yang pertama kali dipanggil itu yang fungsi create state ini, oke, create state. Setelah itu dia masuk ke init state di sini. Nah, masuk ke dalam init state, oke. Soal life cycle ini nggak usah pusing ya, meskipun ini ada banyak, karena nggak semuanya, biasanya itu nggak semuanya kepake ya. Tergantung sih sebenarnya mau bikin apa gitu. Tapi yang teman-teman harus tahu, oke, yaitu dua hal ini nih, yang sangat penting, oke. Init state, dan dispose gitu. Init state ini dia akan apa ya? Akan selalu dipanggil duluan, oke, sebelum teman-teman nge-build widgetnya, kayak gitu, oke. So kalau teman-teman pengen bikin sesuatu gitu, persiapan gitu ya, kayak pengen ngambil data dari mana gitu ya. Nah ini teman-teman bisa bikin di init state seperti itu, oke. Lalu ada dispose nih. Dispose ini dipanggil ketika widgetnya tuh hilang gitu ya. Ketika widgetnya hilang. Kalau bingung definisinya apa, pakai ini aja. Kita pakai jurus ini ya, pakai mouse di hover. Nah ini udah ada definisinya dengan lengkap ya, seperti itu. Nah ini, oke, kalau teman-teman butuh definisinya seperti itu. Tapi secara teknis yang terjadi adalah seperti itu, oke. Ketika widget itu pertama kali dibuat, oke, dia akan masuk ke dia akan memanggil function init state sini, oke. Ketika widgetnya dihapus dari widget tree, oke, dia akan masuk dia akan memanggil fungsi dispose. Tapi sebelum dispose itu dia akan memanggil deactivate dulu, seperti itu, oke. Kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan saya menambahkan add post frame callback ya di sini, oke. Nah, ini apa ya? Ini tuh gini, jadi ketika misalnya tahap pertamanya kan init state ya. Init state, dia kan akan nge-build, oke. Jadi setelah melakukan build pertama kali, oke, dan teman-teman pengen menambahkan kode setelah build pertama kali, nah teman-teman bisa menggunakan kode ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini sih saya pisah aja kode function-nya, saya pisah function-nya. Saya nggak pengen bikin di sini, saya bikin lagi nama function-nya onReady. Itu tuh artinya apa? Itu artinya ketika build pertama kali itu selesai gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia cuman dipakai sekali doang, cuman dipanggil sekali doang kalau function yang ini, kayak gitu. Seperti itu, oke? Seperti itu. Oke, untuk definisinya di ini aja, pakai kursor aja ya, pakai kursor aja. Harapan saya teman-teman terbiasa ya dengan life cycle-nya, oke. Yang penting ini sih, init state dan dispose dulu lah. Itu yang paling penting ya, oke? Seperti itu. Seperti itu teman-teman, oke. Nah sekarang kita akan lanjut ke materi state management-nya. Saya buka dulu. Oke, kita restart dulu ya, hot restart teman-teman. Oke, oke, suara saya mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas, langsung aja di info teman-teman, langsung aja di info. Oke, sip.
Nah, ini yang akan kita bahas itu nanti, state management untuk ke-9 hal ini, oke? Untuk ke-9 hal ini. Jadi kayak untuk counter gitu, untuk loading, untuk mengatur enable or disable gitu ya, visibility, animation, navigation, chart, filter gitu ya. Lalu kita akan terakhir akan memainkan state management untuk mengubah tema, oke? Seperti itu. Langsung aja kita masuk yang ke materi yang pertama, yaitu counter ya, counter. Nah, ini sangat basic sekali ya, sangat sering dibahas ketika teman-teman, belajar state management ya, seperti itu. Nah, ini, file kerja kita, saya tutup dulu semuanya. Nah, ini kita masuk ke materi pertama dulu, yaitu counter ya. Counter, nah seperti biasa ini saya udah pisahkan ya kodenya, jadi, controller dan view, karena di sini kita pakai arsitektur MVC, oke, udah dipisah. Teman-teman gak usah pusing sih masalah ini ya. Ini sih sebenarnya sama sih kayak stateful biasa gitu ya. Cuman bedanya saya pindahin nih kodenya. Yang tadinya di sini, oke, saya pindahin ke kanan gitu ya. Saya geser ke kanan. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman, jadi nggak usah pusing dengan kodenya. Ini stateful widget biasa, nggak pakai state management tambahan, oke. Tapi state-nya itu saya kopas, saya pindah dari tadinya di sini, oke, saya geser ke kanan, kayak gitu ya. Seperti itu. Bedanya itu doang. Oke, nah gimana cara bikin counter? Ya, pertama-tama kita butuh state-nya dulu ya. State-nya itu biasanya tipe datanya itu counter. Oke, counter. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Coba saya bikin ya. Kita tampilkan di dalam teks. Oke, counter. Ini kita buang ya constantnya supaya nggak error. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kita akan mencoba mengupdate state-nya ya. Di sini saya membuat sebuah tombol, oke, add, yang dimana ketika diklik dia akan mengupdate state-nya seperti itu. Simple banget ya. Yang akan kita lakukan itu hanyalah seperti ini, counter plus plus, oke. Kita set state seperti ini, oke. Nah, seperti ini. Kita coba seperti itu, seperti itu, oke. Kalau pengen ngurangin tinggal di kopas codingannya, kita ganti minus gitu ya. Nah, tinggal diganti min-min ininya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh yang bagus ya, contoh yang bagus teman-teman untuk mempelajari state management gitu ya. Jadi di sini punya sebuah variabel counter gitu ya, lalu counternya itu ditambahin dan dikurangin itu. Seperti itu, oke. Nah, kenapa sih perlu di set state? Kenapa perlu di set state? Karena kalau teman-teman nggak pakai set state di situ, nanti dia sebenarnya udah terupdate nih counternya, udah berkurang gitu, tapi dia nggak diupdate ke dalam widgetnya gitu, nggak di rebuild ulang si widgetnya gitu. Makanya itu teman-teman harus panggil set state. Kalau kita anggap itu sebagai merefresh halaman ya bisa juga ya, semacam merefresh halaman, semacam apa? Semacam semacam merender ulang halaman gitu ya. Kita anggap ini untuk nge-rebuild widget juga bisa gitu ya. Nah, definisinya bisa di sini ya. Lihat aja di sini ya, teman-teman. Ini enaknya sih ya kalau menggunakan mouse, ini teman-teman bisa tahu nih definisinya apa. Oke. Nah, ini state management yang pertama. Seperti itu untuk membuat counter. Kita lanjut state management yang kedua yaitu untuk membuat loading. Oke, untuk membuat loading. Saya geser ke kanan. Nah, untuk membuat loading, teman-teman biasanya cuman perlu sebuah variabel boolean. Di sini saya setting loadingnya false ya. Loading itu sama dengan false seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan sebuah button, oke, sebuah button update loading state gitu ya. Sebuah button ini, oke. Di mana button ini akan mengupdate status loadingnya, oke. Kalau dia true, dia jadi false. Kalau dia false, dia akan menjadi true gitu. Nah, ini cara ngebuatnya ada banyak ya, ada banyak cara. Bisa dibikin seperti ini, versi panjang, false, true. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman, pakai operator kondisional gitu. Kalau loadingnya true, dia akan false. Kalau false akan menjadi true, kayak gitu. Seperti itu. Bisa juga seperti ini, versi yang lebih pendeknya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya ini akan diatur sesuai lawannya si loading nih. Kalau dia true jadi false, kalau false jadi true. Oke. Jangan lupa di set state. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Saya coba tampilkan ya. Tampilkan loadingnya.
boleh kita tampilkan dulu text loadingnya, dia itu lagi loading atau enggak gitu ya. Ini mungkin teksnya ini kita tebelin nih. Saya pakai 40 ukurannya, kita atur bold ya teman-teman. Saya kasih jarak 20 seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau diklik jadi true, kalau diklik lagi jadi false. Klik jadi true, klik lagi jadi false. Nah, ini contoh yang bagus ya. Contoh yang bagus untuk mengetahui gitu ya apa yang terjadi. Jadi kita tampilkan aja dalam bentuk teks jadi kelihatan, oke. Nah, biasanya dia itu dipakai untuk menampilkan circular progress indicator. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana cara kita mengatur kalau loadingnya itu true? Seperti ini. Nah, kalau loadingnya itu true, oke, dia itu loadingnya itu akan kelihatan gitu. Kalau loadingnya false ya, dia nggak akan kelihatan. Nah, teman-teman cukup menambahkan if di sini ya. Loading seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau loading, tampilkan circular progress indicator. Seperti itu. Jadinya sekarang, ya, seperti itu ya. Jadinya loadingnya itu hilang gitu ketika state-nya itu menjadi false. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, itu state management untuk bikin loading, oke. Nah, state management sering juga dipakai untuk mendisable atau mengenable, oke. Mendisable atau mengenable ya sesuatu ya, teman-teman. Contohnya apa, Bang? Contohnya ini nih. Contohnya misalnya enabled sama dengan false gitu ya, defaultnya false gitu ya. Lalu di sini saya punya button, oke. Contohnya gitu ya, saya bikin form login ya. Contohnya gini, saya punya form login, saya punya email, oke. Lalu saya punya password sini. Lalu saya punya button, icon buttonnya ini kita namain button login ya. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah form ya. Sebuah form, oke. Ini kok text area. Ini offline-nya hilangin ya. Kayaknya salah nih. Seharusnya yang ini nih, form email. Nah, ini ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, misalnya kita pengen bikin dia itu kalau misalnya belum ngisi email dan password, kita pengen bikin tombol ini tuh nggak bisa diklik gitu ya. Misalnya seperti itu, oke. Caranya gimana? Caranya gini, caranya teman-teman baca state si enable-nya, kita baca state enable-nya, lalu teman-teman atur nih, kalau dia nggak enable, oke, kalau dia disable artinya, kalau dia disable kita return. Berarti dia nggak bisa diklik jadinya. Nah, ini bisa diklik tapi nggak terjadi apa-apa, oke, nggak terjadi apa-apa sebenarnya, oke. Nah, supaya kelihatan disable, teman-teman perlu mengatur warnanya di sini ya. Jadi saya bisa bikin seperti ini nih. Kalau dia itu enable, warnanya blue gray. Kalau enggak, warnanya gray 200 misalnya seperti itu. Nah, hasilnya kayak gitu. Mungkin saya bikin 700 kali ya supaya kelihatan disabled. Nah, ini disabled, oke. Kalau saya enable setnya, mungkin saya bikin sebuah tombol aja di sini ya. Enable button gitu ya. Enable. Ya, oke, itu aja. Misalnya saya kalau klik tombol ini, nanti tombol yang di atas jadi aktif ya. Oke, seperti itu contohnya. Nah, tinggal diupdate aja state-nya nih. Enable-nya saya setting kayak gini. Lawannya dari enable. Jadi kalau dia tuh true jadi false, kalau false jadi true ya. Lalu jangan lupa di-update state-nya. Seperti ini. Oke, hasilnya gimana, Bang? Hasilnya gini tuh. Nah, seperti itu ya. Enable, disable. Enable, disable. Seperti itu ya. Untuk mengenable atau mendisablekan si ininya, si buttonnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita update manual. Kalau kita pengen berdasarkan isian dari formnya, itu bisa juga. Nah, saya biasanya itu bikin getter ya. Kalau untuk kasus seperti itu, get is valid form gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita cek nih. Nanti itu kan ada email dan password ya. Kita butuh dua variabel di situ untuk menampung email dan passwordnya. Seperti ini. Saya geser lagi sedikit. Nah, sedikit. Kita perlu dua variabel tambahan, email dan password, seperti itu, yang dia akan diatur nilainya ketika si on change-nya ini berubah ya. Ini email sama dengan value. Jangan lupa di set state, kita akan perlu itu ya untuk ngebuat
tombolnya itu jadi enable atau disable seperti ini. Begitu juga dengan ini ya. Ini kita atur password. Nah, seperti ini. Nah, kita kita setting di sini nih. If email is empty, kalau kosong gitu ya. Oke, atau gini. Sorry, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai nung, saya pakai ini aja supaya ngeceknya lebih mudah. Nah, seperti itu. Is email, kalau emailnya kosong gitu ya, or password kosong juga gitu ya. Kalau email dan passwordnya kosong gitu ya, kita return false. Tapi kalau selain dari itu kita return true. Nah, bisa seperti ini ya, bikin getter untuk ngecek email dan passwordnya itu kosong atau enggak. Lalu teman-teman implementasi deh. Di mana implementasinya? Di sini. Ini mungkin saya buat lagi buttonnya. Atau enggak usah lah, kita pakai button yang ada aja. Nah, ini kan tadi kan ngambilnya dari state enable ya. Sekarang kita ambilnya dari state yang ini, is valid form. Seperti ini. Kalau valid pakai warna yang blue gray, kalau nggak valid pakai yang ini. Oke. Begitu juga yang bawahnya. Nah, seperti itu. Coba kita coba ya. Enable or disable. Nah, seperti ini. Ini kan masih disable ya. Coba kita isi ya. By the way, saya kosongkan dulu nih initial value-nya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan disable ya. Kita coba isi. Nah, ketika diisi emailnya, nah ini masih disable ya. Tapi kalau saya isi passwordnya, nah dia jadi enable. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman bikin kayak gini ya, teman-teman memainkan state management kayak gitu. Oke? Seperti itu. Oke, ini state management untuk mengenable atau mendisable. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu state management untuk mengatur visibility. Nah, ini sering juga ya, sering juga dipakai teman-teman. Sering juga dipakai. Contohnya gini. Contohnya di sini saya punya sebuah button, lagi-lagi kita bikin button. Oke, update state. Oke, di sini saya punya teks lah ya. Saya punya teks seperti itu. Visible. Saya ambil visible seperti ini. Oke, visible. Ya, visible. Kita bikin boolean ya. Saya bikin boolean di sini. Visible. Defaultnya false. Oke, defaultnya false. Ini teman-teman. Kita coba tampilkan. Nah, nah seperti itu ya. Defaultnya false. Kita coba update dulu state-nya. Nanti kita store apa yang mau ditampilkan atau nggak ditampilkan. Mungkin saya geser dikit ya karena nggak terlalu ini. Oke, seperti ini. Nah, kita punya sebuah button untuk mengupdate state-nya. Kurang ya, kurang set state ini. Oke. Nah, ini jadi state management bisa juga untuk mengatur visibility dari sebuah widget gitu. Dia itu mau kelihatan atau enggak. Oke. Contohnya gini. Kalau misalnya state-nya itu visible, gue pengen menampilkan sebuah form di bawah misalnya ya. Misalnya di sini gua ada sebuah card gitu ya. Sebuah card dengan padding dengan kolom gitu ya. Nah, seperti ini sebuah card dengan padding dengan kolom. Oke. Lalu misalnya kita punya ini ya, punya form email di situ, email, lalu punya form password ya. Password lalu punya button login, button login. Nah, seperti itu misalnya, oke. Misalnya seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi kita pengen bikin si formnya ini kelihatan kalau dia itu visible-nya itu sama dengan true. Oke. Nah, gimana caranya? Teman-teman tinggal atur di sini. If CO visible. Oke. Nah, seperti ini. Kalau state-nya itu visible-nya true, oke, dia akan tampil nih si card-nya. Kita coba. Nah, nah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada agak bergeser karena ini sih, karena UI-nya aja ya. Ini harus gua setting jadi 100. Nah, seperti itu ya. Jadi state management bisa juga teman-teman pakai untuk mengatur visibility kayak gitu. Seperti ini contohnya, seperti ini contohnya. Oke. Seperti itu. Oke, enable sudah, visibility sudah. Sekarang kita masuk ke animation. Nah, ini yang lumayan seru ya, yaitu animation ya. Untuk bikin animasi di Flutter itu termasuk sangat mudah ya teman-teman, sangat mudah. Sangat mudah. Saya geser dulu sedikit, saya geser sedikit. Oke, saya geser sedikit. Nah, untuk mengatur sebuah animasi di Flutter itu termasuk sangat mudah teman-teman. Jadi kita cukup memainkan state-nya aja. Oke, contohnya, mungkin saya kopas aja codingan dari visibility ya. Nah, ini ya. Iya, nah ini saya kopas aja karena kita akan memakai kode yang sama sebenarnya. Lalu kita bikin sebuah boolean gitu ya, animate-nya false misalnya. Oke, animate-nya false, animate, animate. Oke, kita atur ini, seperti ini, kita buang konstannya, kita save.
Nah, seperti ini contohnya. Mana ini buttonnya? Hilang. Nggak kelihatan. Salah buka apa? Salah buka ya? FIC Animation View. FIC Animation View. Oke, nggak kebuka ya. Nggak kebuka nih. Kenapa nih? Oke, belum di-save ya ternyata. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah state boolean, lagi-lagi boolean ya. Lagi-lagi boolean yang dia itu value-nya itu bisa true or false gitu, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencoba memainkan animasi di Flutter, oke. Semua widget yang terkait dengan animasi, oke, di Flutter yang udah disediakan lah ya, kayak gitu. Dimulai dengan animated keywordnya, oke, animated. Jadi kalau teman-teman ketik animated, ini semua widget-widget yang dia itu udah ada animasinya, seperti itu, oke. Nah, di sini saya nggak ekspor semuanya, oke, nggak ekspor semuanya. Kita coba yang pertama dulu, yaitu animated container, oke. Nah, kok animated container ini apa? Ini kontainer, teman-teman. Ini kontainer sebenarnya, oke. Jadi kalau teman-teman punya sebuah kontainer, misalnya lebarnya 200 gitu ya, tingginya 200, kita kasih decoration misalnya. Kita kasih decoration warnanya misalnya blue. Nah, kalau teman-teman punya sebuah kontainer dan warnanya biru seperti itu, ini, oke. Dan teman-teman pengen update si kontainer ini supaya ada efek animasinya ketika dia itu berubah state-nya. Teman-teman tinggal tambahin yang namanya animated container, lalu dikasih durasi. Gitu. Jadi bedanya sama kontainer biasa apa? Bedanya di sini bisa diatur durasinya. Gitu. Nah, ini saya biasanya pakai 900 millisecond kayak gini, oke. Nah, misalnya saya pengen membuat sebuah perubahan gitu ya. Ketika state-nya itu jadi true, animate-nya itu jadi true, saya pengen ubah warnanya dari biru menjadi merah. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya bisa bikin seperti ini. Kalau animate-nya itu true, warnanya jadi merah seperti ini. Konstannya dibuang. Nah, seperti ini. Kalau animate-nya true, kita ubah jadi warna merah. Kalau animate-nya false, kita ubah jadi warna biru. Oke. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan tuh perubahannya, ada transisinya ya. Gitu. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin animasi nggak cuman ngomongin warna doang gitu. Kita bisa juga atur kayak lebarnya gitu ya. Lebarnya ini pengen diatur ya. Misalnya kalau dia itu dalam kondisi animate true, lebarnya pengen kita bikin jadi 400 misalnya. Oke, kalau false jadi 200. Nah, ini bisa juga nih kita mainkan seperti itu. Nah, seperti itu, oke. Bisa juga tingginya kita atur nih. Misalnya animate-nya true, tingginya kita bikin jadi 400. Kalau enggak jadi 200, kayak gitu ya. Nah, ini bisa juga tuh, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, untuk animasi, oke. Basicnya seperti ini ya. Teman-teman bisa ngerubah banyak hal sih. Radius juga bisa dirubah ya, radius nih contohnya. Radius ya, radius misalnya default-nya itu 12 gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi animasi, animate true, ini saya setting nih radiusnya menjadi 100 misalnya. Kita ubah jadi 100, konstannya buang ya ini. Oke, kita coba. Nah, jadi bisa juga kita mainkan ya radiusnya. Tuh, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang paling basic banget teman-teman kalau mau belajar animasi, cobain yang animate container dulu. Oke, seperti itu. Silakan dieksplor nanti. Oke, seperti itu. Nah, kita sering juga pengen bikin animasi untuk hal lain ya. Ini animasi untuk yang lainnya. Misalnya mengatur opacity, oke, mengatur opacity. Jadi kayak kalau gue sih nyebutnya efek fade in ya, fade in dan fade out ya, fade in dan fade out seperti itu ya. Namanya fade in dan fade out aja, oke. Misalnya nih teman-teman punya sebuah kontainer, oke, punya sebuah kontainer warnanya apa ya? Wah, ini tingginya kita ini dulu ya, kita matiin dulu supaya tidak terjadi isu yang aneh-aneh. Oke. Nah, misalnya punya sebuah kontainer di sini, warnanya kita kasih warna apa ya? Oh, belum muncul dulu. Widgetnya mana ini? Yang satu lagi nggak muncul, nggak muncul widgetnya ya. Coba saya hapus. Oke, oke, trouble, kayaknya trouble. Mungkin saya hapus saja yang atas ya. Saya hapus saja yang atas. Ini kita ganti. Nah, ini warnanya kita biarkan warna purple aja. Saya biarin warna purple. Nah, sekarang kita akan memainkan animasi yang lainnya gitu.
animasi untuk mengatur fade in dan fade out gitu ya. Kita sebut aja itu ya. Oke, nah itu teman-teman bisa memainkan yang namanya ini bisa kita buang, animated-nya kita buang atau kita bungkus dulu ya. Jadi kita akan memainkan animated widget lainnya yaitu animated opacity. Oke, animated opacity. Nah, ini sama kayak animated container, dia akan membutuhkan sebuah durasi. Ini kontainernya saya buang aja, kita nggak pakai. Oke. Nah, si animated opacity ini dia punya properti opacity, teman-teman. Oke, jadi kalau defaultnya itu 1.0, ketika 1.0 dia akan tampak dengan sangat jelas. Oke, ketika misalnya kita atur jadi 0,5 gitu ya, dia akan sedikit transparan. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini untuk membuat animasi fade in dan fade out. Oke, contohnya seperti ini. Kalau animate-nya true, kita bikin opacity-nya jadi 0. Oke, kalau false jadi 1.0. Oke, kita coba. Ini nggak usah ya, nggak usah nih, lebar sama tingginya nggak usah kita ubah. Oke, radiusnya juga nggak usah kita ubah. Radiusnya kita biarkan saja menjadi 12. Oke, nah kita coba ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu namanya, gue sih nyebutnya efek fade in ya, fade in gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau pengen di fade in seperti ini, kalau pengen di fade out seperti itu. Oke. Nah, ini bisa juga dikombinasikan dengan efek animasi lainnya yang tadi itu, contohnya perubahan warna gitu ya. Kalau misalnya dia itu lagi mode fade in gitu ya, kita rubah warnanya jadi merah seperti ini. Di merah bisa juga ya teman-teman. Tuh, seperti itu ya. Tuh. Tuh. Nah, itu kenapa tidak ada transisinya teman-teman? Karena kita nggak pakai animated container kayak gitu. Makanya kalau pengen ada transisinya, perubahan warnanya, teman-teman perlu pakai animated container. Hasilnya kayak gini. Tuh ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu animasi untuk opacity. Oke. Lalu ada juga animasi untuk mengatur rotasi, teman-teman. Untuk mengatur rotasi. Oke. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ini mungkin saya bikin 100 aja ya. Bikin 100 atau 110 lah ya. Kita bikin 110. Yang ini yang rotasi kita bikin warnanya itu apa ya? Warnanya apa ya? Warnanya pink aja kali ya. Saya ganti pink. Kalau ini green ya. Nah, kita bikin seperti itu. Nah, ya, fokus ke yang ini ya, yang pink ya. Oke. Nah, ada juga efek rotasi teman-teman. Kita bisa pakai animated rotation. Oke, animated rotation. Nah, ini dia atributnya bukan opacity tapi tones di sini. Tones gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen berbasis derajat gitu ya, 30 derajat gitu ya, 100 derajat gitu ya, bisa pakai ini. Misalnya pengen kita rotasi 15 derajat, 15 per 360. Oke, hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Nah, seperti itu, oke. Nah, supaya dia ada efek animasinya, kita mainkan state manajemennya, teman-teman. Seperti ini. Mungkin saya pakai kurung aja. Kalau dia animate-nya true, oke, kita setting jadi 180 misalnya. Kalau atau jadi 180 lah, 90 aja, 90, oke. Kalau animate-nya false, dia akan diatur jadi 0 derajat, oke. Nah, hasilnya seperti itu. Tuh. Jadi bisa juga ya untuk rotasi gitu, untuk efek animasi rotasi seperti itu. Seperti itu ya. Bang, ini lambat banget animasinya, bisa ya dikencengin, tinggal diganti aja nih rotasinya misalnya jadi 100 gitu ya. Ini bisa ngebut banget nih teman-teman. Ini saya ganti 270 misalnya. Nah, ini bisa jadi ngebut banget nih. Tuh. Bisa ngebut banget ya. Bisa ngebut banget ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini animasi untuk rotasi gitu. Teman-teman bisa pakai animated rotation. Oke, seperti itu. Gampang banget. Oke. Lalu ada juga animasi scaling, teman-teman. Animated scale, animated scale, animated scale ada nggak ya? Animated scale, oke ada scale, ada animated scale. Kita bisa mengatur scale-nya nih ya. Jadi kalau misalnya kalau dia dalam kondisi animasi, oke, seperti ini, kita atur dia itu jadi kayak membesar ya, membesar sebanyak 1,5 kali lipat. Tapi kalau animate-nya false, kita bikin 1,0 gitu ya. Kita coba nih yang warna ini ya. Yang warna apa? Di sini saya pakai warna oranye aja. Oranye jadinya gray. Green boleh lah, nggak apa-apa. Oke. Nah, seperti ini. Yang oranye ya. Kita lihat nih. Nah, seperti itu ya. Tuh. Tuh. Jadi ada bisa ngasih efek scale in dan scale out ya. Seperti ini. Oke.
Nah ini terlalu cepat karena pakai millisecond ini terlalu banyak ya. Teman-teman bisa kasih 2000 misalnya ya. 2000 millisecond bisa juga dipakai. Nah, seperti itu. Jadi akan memberi efek scale out lebih lama, scale in-nya itu lebih lama. Kayak gitu. Oke, so bisa teman-teman pakai animated scale untuk hal seperti itu. Oke, seperti itu. Gampang banget. Oke. Yang terakhir nih, yang terakhir yaitu animasi ini ya, animated position. Oke. Misalnya gini, misalnya di sini kita punya sebuah kontainer tingginya 200 gitu ya, warnanya kita bikin green aja, green 100 coba, kita bikin green 100. Nah, seperti ini. Nah, di dalam kontainer green ini saya punya stack. Oke. Saya punya sebuah stack. Di dalamnya itu saya punya sebuah position ini, oke, yang diatur left-nya 0, top-nya 0, oke, top-nya 0, left-nya 0, oke. Apa ya? Mungkin icon aja ya. Icon Flutter atau Flutter logo lah ya. Flutter logo. Jadi saya punya Flutter logo. Nah, seperti itu, teman-teman. Punya Flutter logo. Oke. Nah, saya punya icon Flutter logo di sana. Mungkin dibikin agak besar. Ada size-nya, oke, ada size-nya. Mungkin size-nya 120, kegedean nggak? Gedean ya, kegedean mungkin berarti 40 ya. Nah, di sini misalnya saya punya sebuah icon Flutter logo gitu ya. Saya pengen geser dia ke kanan gitu ketika ada state-nya itu jadi true. Nah, ini teman-teman bisa pakai animated position. Animated position. Nah, seperti biasa butuh durasi ya, teman-teman. Butuh durasi. Nah, tinggal di-update nih state-nya. Posisi left-nya ketika animated-nya to true, oke, ketika animate-nya to true, dia akan saya atur left-nya itu menjadi 300 misalnya. Seperti ini. Seperti ini. Konstan yang dibuang. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Kita coba ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa saya bikin dia tuh bergeser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Karena kita pakai animated position. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa juga diatur untuk top, teman-teman. Untuk posisi topnya nih. Saya atur. Ini kita bikin 0 gitu ya. Kita bikin 0. Kalau ini 200 ya. Kalau animated-nya true jadi 200, kalau animate-nya false jadi 0. Ini bisa juga diatur tuh untuk top. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia pindah ya ke planet lain, jadinya hilang. Karena kita terlalu banyak nih. Kita terlalu banyak nih ngasih ngasih tingginya, jadi dia pindah ke planet lain ya, teman-teman. Dia pindah ke planet lain gitu. Nah, jadi kalau kita kasih apa ya dia mentok ya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa juga kombinasiin dua-duanya gitu ya. Kalau pengen dia itu bergeser secara diagonal gitu. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu state management untuk animasi gitu. Jadi kalau mau bikin animasi jangan buru-buru pakai animation controller ya. Pakai aja dulu widget-widget basic yang udah disediain oleh Flutter gitu, yaitu animated widget. Seperti itu. Oke. Itu materi untuk animasi. Lalu kita lanjut ke materi navigation. Nah, ini juga sering dipakai ya, teman-teman. Sering banget dipakai. Oke, sering banget dipakai. Nah, navigasi. Nah, ini kan navigasi sebenarnya ini ya, sebenarnya udah disediakan oleh Flutter ya. Kayak button navigation bar gitu ya, untuk bikin navigasi yang di bawah sini itu udah disediakan gitu. Tapi kalau misalnya desain yang teman-teman terapin itu nggak bisa dibikin pakai widget bawaan dari Flutter, teman-teman bisa bikin navigation widget custom. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Contohnya di sini saya simple aja ya. Saya di sini pengen buat sebuah navigasi yang dia itu float ya, floating, mengapung di sini teman-teman. Oke, mengapung di sini seperti itu. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya seperti ini. Di sini saya buang dulu single chat-nya. Saya nggak pakai kontainernya. Ya, buang aja dulu ya. Kita buang aja dulu kontainernya. Di sini saya pakai stack. Oke, pakai stack. Lalu saya bikin kontainer with radius, kontainer dengan radius ya maksudnya. Ini. Nah, ini saya atur ya posisinya. Atau posisinya left-nya itu 12 gitu ya, right-nya 12, bottom-nya 12. Nah, ini kalau saya bikin seperti ini, dia akan ada di bawah, teman-teman. Nah, dan dia akan floating di bawah, seperti itu ya. Kayak gitu. Tingginya saya bikin 50 dulu misalnya, 50. Nah, seperti ini atau 60 boleh lah ya. 60 boleh. 60 boleh seperti ini, oke. Lalu saya membuat di sini saya membuat icon lah ya. Kita pakai icon aja. Saya membuat row dulu, saya bikin row.
lalu saya bikin icon, icon home misalnya seperti ini. Kita bikin 4 kali ya. Kita bikin 4, ada icon home, ada icon list, order gitu ya, ada icon favorit, ada icon person, ini. Kita lihat. Nah, jadi ada 4 icon, saya atur, saya kasih expanded ya, teman-teman. Ini. Nah, seperti ini jadi sama rata. By the way, ini nggak kelihatan ya, teman-teman. Karena warnanya itu harus kita atur ya. Ini saya pakai gray 700, teman-teman. Ini. Nah, jadi saya pengen bikin ketika diklik, oke, nanti icon yang ini jadi warna oranye misalnya, oke, jadi warna oranye. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman bisa memainkan state management, oke. Biasanya kalau untuk navigasi itu ada sebuah variabel namanya selected index seperti itu. Defaultnya kita bikin 0 seperti ini, oke. Dan jangan lupa kita butuh inkwell ya di tiap iconnya. Kita butuh inkwell untuk apa? Untuk apa? Untuk menambahkan event ketika tombolnya diklik. Nah, ini kurang bagus ya, teman-teman. Ini kurang bagus yang saya buat, kurang bagus. Ini jelek sih ya, jelek nih ya. Yang bagus itu pakai icon button. Pakai icon button, oke. Lalu teman-teman atur nih iconnya. Nah, ini bagusnya bikin seperti ini. Jangan pakai inkwell ya. Kalau untuk icon, oke. Seperti ini, saya bikin lagi. Kita refactor ya. Kita refactor. Kita buang konstannya. Kita buang konstannya. Nah, kita buang konstannya. Oke, good. Sekarang kita akan memainkan warnanya ya. Ini belum ya, belum beres nih. List, ini list, favorit. Ya, lalu ini saya ganti person. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, good. Nah, di sini saya pengen bikin, kalau dia selector index itu sama dengan 0, oke, warna icon yang ini itu jadi oranye. Oke, makanya itu saya bikin seperti ini di sini. Kalau selector index itu 0, warnanya itu jadi oranye. Kalau enggak, ya udah jadi gray aja, bro. Nah, seperti ini. Konstan yang dibuang. Kita lihat dulu satu. Nah, seperti itu ya. Kita bikin seperti itu. Kalau dia lagi terpilih, warnanya jadi oranye. Kalau enggak, ya udah jadi gray aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kita terapkan juga untuk yang lain, teman-teman. Kita terapkan untuk yang lain. Warnanya nggak mau oranye, ganti merah boleh. Nah, diganti merah, tapi kayaknya bagusan oranye. Kita pakai oranye aja, teman-teman. Ini saya bikin agak tebal ya warna grey-nya. Oke, supaya kelihatan lebih baik, teman-teman. Supaya kelihatan lebih baik. Oke. Oke, nah gimana caranya kita bikin ketika diklik nanti dia akan pindah navigasinya ke sini. Nah, ini kita memainkan yang namanya state management gitu. Yaitu state management untuk navigasi. Oke, state management for navigation. Oke. Kita coba saya kopas saja ke bawah ya. Saya kopas kodenya ke bawah seperti ini. Oke, ini kita kopas ke bawah lagi. Ini kita kopas ke bawah lagi. Oke, kita buang konstan ya supaya enggak ini. Nah, ini kita atur ya. Kalau indeksnya 0 untuk home, ini warnanya oranye. Kalau indeksnya 1, ini kita bikin 1. Warna yang ini tuh jadi oranye, oke? Yang indeks ke 1. Nah, ini tinggal ngikutin aja sih ya ke belakangnya. Nah, seperti itu dulu, oke? Seperti itu dulu. Sekarang kita akan mengupdate state-nya, oke? Saya akan mengupdate seperti ini. Selector index sama dengan 0. Jangan lupa di set state, teman-teman ya. Jangan lupa di set state seperti ini. Saya kopas kodenya ke bawah. Kalau diklik yang ini nanti selector indeksnya jadi 1 gitu ya. Kalau diklik yang ini selector indeksnya jadi 2 gitu ya. Kalau diklik yang ini icon yang terakhir selector indeksnya jadi 3. Seperti itu, gampang banget, oke? Kalau saya coba, nah jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa mainkan juga size-nya ya. Size-nya, oke? Size-nya misalnya kalau indeksnya itu 0, indeksnya 1, oke? Kalau indeksnya 1 dia akan menjadi 30 misalnya, atau jadi 34 ya. Jadi 34 misalnya, oke. Nah, ini bisa juga ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi agak besar. Nah, seperti itu. Ya, kalau pengen animasinya pakai animated ya. Animated, teman-teman. Contohnya begini. Apa ini? Apa itu? Duration. Millisecond ya. Agak lemot ya. Agak lemot. 900. Animated icon. Oke. Nggak ada durasinya. Animated icon. Oke. Progress. Oke, salah ya.
Salah nih teman-teman. Ini kayaknya pakai animate widget atau apa gitu. Oke lah, nggak usah kita explore ya, takutnya kelamaan. Iya, takutnya kelamaan. Ini ada soalnya ada animation dan sebagainya. Oke, takutnya kelamaan. Ya seperti itulah intinya ya. Untuk navigasi teman-teman bisa bikin pakai state management kayak gitu. Nah, ini size-nya saya normalkan aja, saya normalkan aja teman-teman. Normalkan, nah seperti itu. Nah ini kalau teman-teman udah terbiasa bikin state management untuk navigasi, ini teman-teman akan gampang banget bikin navigasi yang aneh-aneh teman-teman, yang aneh-aneh. Kita coba ya bikin animasi yang aneh-aneh. Contohnya nih, contohnya seperti ini ya. Saya bikin lagi, tapi posisi topnya itu di atas, oke? Ini topnya 12, posisinya tuh di atas ya. Saya bikin di atas, oke? Saya bikin jadi vertikal. Kita bikin jadi vertikal, jadi di sini saya perlu kolom dan saya perlu atur tingginya jadi 200. Seperti ini udah jadi seperti ini. Saya atur lebarnya nih, lebarnya kita kecilin ya. Right-nya dibuang, lebarnya kita atur jadi 60. Nah, kalau teman-teman udah paham cara bikin navigasi, oke, basicnya dengan select index, teman-teman bisa bikin navigasi yang unik banget gitu di Flutter ya. Contohnya ini. Nah, jadi animasi di kiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa bikin animasi yang unik-unik nih kalau udah bisa udah paham ngatur selected index gitu ya. Seperti ini. Oke. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan dieksplor, bisa banget ya. Bisa banget bikin navigasi custom di Flutter. Oke, jadi nggak harus selalu pakai bawaannya. Kalau nggak terpenuhi kebutuhan teman-teman, kebutuhan di Figma-nya, bikin aja sendiri navigasinya. Oke, seperti itu. Nah, ini begitu juga dengan kontennya. Itu kan ada kontennya biasa itu kalau mainin navigasi ya. Nah, ini teman-teman nanti bikin sendiri juga ya. Contohnya seperti ini. Saya bikin live berapa ya? Live 80 kali ya. Live 80, right-nya kita bikin 10 gitu ya. Top-nya saya bikin 200 gitu. Panelnya saya bikin, oh ya ini pakai indexed stack ya. Ini saya pakai indexed stack. Mau pakai tab view juga bebas ya. Pakai tab view, indexed stack bebas. Saya bikin kontainer, oke. Kalau indeksnya 0, warnanya itu blue. Oke, kalau indeksnya 1, warnanya itu green. Kalau indeksnya 2, warnanya red. Kalau indeksnya 3, warnanya itu purple. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga ya, teman-teman bikin nih. Left, right, top, left, leftnya 80, right-nya 10, topnya 200. Tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa, saya harus ngatur tingginya nih. Jangan-jangan perlu ngatur tingginya. Oke, perlu ngatur tingginya. Tingginya saya bikin 400 saja. Nah, jadi nanti bagian kontennya teman-teman bisa atur juga seperti ini. Oke, nah ini tinggal mainin state management teman-teman. Index sama dengan CO selected index. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah ini kalau menu samping ini biasanya dipakai untuk web ya teman-teman. Untuk web, oke. Bisa seperti ini. Oke, gitu gampang banget. Gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin animasi, kalau mau bikin navigasi di Flutter, mau custom, silahkan mainkan state manajemennya. Hasilnya seperti ini. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi state management untuk mengelola list. Oke, nah ini sering juga ya, sering juga dipakai ya teman-teman. Sering juga dipakai. Sering juga dipakai ya teman-teman. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Seperti ini nih. Nah, di sini saya misalnya punya sebuah list. Oke, saya pakai data dummy aja ya. Sini saya punya list item, list map gitu ya. Seperti ini, oke. Lalu saya tampilkan di sini. Kita remove. Geser. Nah, seperti ini. Nah, kita tampilkan ya teman-teman. Di sini saya UI silakan ekspor sendiri ya teman-teman. Ini saya pakai snippet aja untuk bikin UI produknya. Saya pakai item chart aja di sini. Nah, seperti ini. Ini basic banget ya. Ini saya bikin pakai card doang, pakai card ada list style, ada title, subtitle, ada trailingnya. Di trailingnya saya isi tombol plus sama minus ya, seperti itu. Kita bikin list, misalnya saya bikin list,
Kita bungkus dengan list view seperti ini, oke. String wrap-nya dibuang, kita bungkus dengan expanded. Nah di sini misalnya kita tampilkan ya si list produknya ke dalam list view builder seperti ini. Saya ambil itemnya seperti biasa. CO products index. Oke, udah ada di dalam item. Tampilkan fotonya. Item foto. Fotonya udah muncul. Saya tampilkan lagi nama produknya. Item product name. Geser dulu setnya. Lalu saya bikin lagi item price ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini data produknya udah muncul dari list, oke. Jadi yang mau saya jelaskan adalah state management untuk mengelola list, teman-teman. Intinya untuk mengubah nilai list itu ya. Entah menambahkan data baru, entah mengurangi listnya gitu ya. Entah mengubah properti dari listnya gitu. Contohnya itu quantity, oke. Contohnya itu quantity. Nah, di sini kan quantity-nya nggak ada, teman-teman ya. Nggak ada ya di sini quantity-nya. Makanya itu di sini saya pengen validasi dulu. Saya pengen buat sebuah validasi. Kalau quantity-nya itu 0, kita setting ke 0 gitu. Ini untuk menghindari quantity-nya itu 0, oke. Sekarang saya tampilkan di sini. Jadi kalau ada yang bingung tanya aja ya. Tanya aja di chat, tanya aja seperti ini. Nah, ini udah tampil. Nah, di sini saya ingin memainkan state management untuk chart ya, yaitu untuk menambahkan, mengurangi quantity. Nah, gimana caranya? Oke. Ini teman-teman cukup tambahkan pakai plus atau ini basicnya sebenarnya counter ya, teman-teman. Ini basicnya itu counter sebenarnya. Ini nggak ada yang spesial di sini. Ini itu basicnya itu di counter, teman-teman. Tapi bedanya kalau di counter itu kan dia masih dalam bentuk satu variabel ya, integer counter ya. Oke. Bedanya di sini integernya itu ada di dalam sebuah list, teman-teman. Semacam ada di sini lah. Kalau saya tulis ini manual seperti itu, oke. Bedanya itu doang gitu. Bedanya ini tuh counter tapi dia itu ada di dalam list integernya kayak gitu. Variabel integernya ada di dalam list. Makanya itu ya sama kayak counter, tinggal dibikin seperti ini. Quantity plus plus, saya set state. Oke. Yang atas tombol minnya quantity min, saya set state. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kita set dulu ya, teman-teman. Kita set dulu. Oke. Kita back lagi. Kita buka lagi. Nah, tidak terjadi apa-apa. Good. Tidak terjadi apa-apa. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Mungkin ada kesalahan. Mungkin ada kesalahan. Oh, salah nih ya. Astagfirullahaladzim. Salah ya. Ini salah ini entah ngapain. Ini kodenya saya nggak tahu nih. Ini pakai tanda tanya 2 ya, teman-teman. Ini bukan sama dengan ya. Tapi tanda tanya 2. Oke, jadi kalau kuantitinya 0, saya setting jadi 0. Intinya sih begitu ya. Intinya begitu. Jadi ya, seperti itu. Jadi state management sering juga dipakai untuk mengelola list. Oke, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ada contoh lain nih. Ada contoh lain yang bagus. Misalnya pengen menghapus item dari sebuah list. Oke, itu bisa juga teman-teman pakai state managementnya. Contohnya bikin aja dulu eventnya. Bikin aja dulu eventnya. Teman-teman pengen hapusnya itu ketika apa gitu ya. Ketika apa gitu. Misalnya ketika diklik ya. Ketika diklik saya pengen hapus itemnya. Oke. Nggak pause. Aman yang di Gmeet kan ya? Share layarnya ya. Sorry. Oke. Aman ya, teman-teman. Yang di Gmeet aman ya? Oke. Siap. Thank you. Thank you, Mas Jonathan. Thank you, thank you. Oke. Nah, jadi sering juga state management itu dipakai untuk mengelola list. Oke. Nah, misalnya saya pengen menghapus item yang ini nih. Eventnya itu ketika diklik ya. Jadi saya bungkus dulu dengan Inkwell seperti ini cardnya. Ketika diklik, saya pengen remove nih si produknya. Nah, ini ada dua cara ya, pakai remove seperti ini langsung, atau bisa juga remove by index ya. Remove, add, silahkan pakai yang mana aja, sama aja teman-teman, sama aja ya. PO set state ya, set state seperti ini ya, kayak gini, oke. Misalnya saya pengen pakai yang apa ya, pakai yang ini aja, pakai yang index aja deh. Nah seperti ini, kita klik, udah di set state ya, di set state, oke.
Nah, dia hilang. Begitu ya. Jadi state management bisa juga dipakai untuk menghapus item dari list. Contohnya seperti ini, oke? Contohnya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngotak-ngatik list, basicnya tuh yang ini, oke? Basicnya yang ini. Begitu juga kalau teman-teman bikin kayak text box gitu ya. Itu kan bedanya cuma di sini doang nih. Bedanya ini kalau di sini pakai plus plus, kalau kalau text box itu teman-teman tinggal bikin kayak gini nih. Itu jadi true gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Itu state management untuk chart. Oke. Nah, sekarang kita akan explore state management untuk memfilter sebuah list. Oke. Gimana caranya? Caranya gimana? Caranya ini saya copy aja ya codingan yang sekarang. Oke, saya copy. Kita buka filter list ya, filter list. Oke. Kekejar kayaknya sampai jam 8 ya. Oke. Kejar sampai jam 8. Sip. Saya tampilkan di sini, saya buka controllernya, kita bikin dummy produknya dulu, dummy produk. Nah, ini contoh list produknya ya, teman-teman. Seperti itu. Ini, oke. Kita buka. Nah, jadi state management bisa juga dipakai untuk memfilter list, oke. Nah, ini tuh kasusnya kalau teman-teman pengen memfilter listnya itu secara lokal ya. Kalau teman-teman pakai API ya, nggak perlu bikin gini ya, oke. Itu kan tinggal query aja dari endpoint API-nya gitu ya. Misalnya itu kalau dari API kan tinggal misalnya slash products gitu ya. Slash products, langsung kan biasanya ada query-nya tuh, search, tinggal masukin namanya tuh apa, seperti itu ya. Kalau di API gitu ya. Nah, ini kasusnya teman-teman pengen memfilter secara lokal gitu. Nah, ini sering banget dibikin kalau teman-teman pakai Firebase sih, oke. Nah, contohnya seperti ini, saya mau bikin teks pencariannya di atas. Nah, ini oke. Nah, di sini saya pengen filter listnya berdasarkan nama produknya. Saya pengen filter berdasarkan nama produknya. Oke, gimana caranya? Nah, di sini saya butuh satu state lagi, teman-teman. Butuh satu state lagi, yaitu search. Oke, search. Kita bikin search seperti ini. Jadi, jadi search-nya ketika text field-nya disubmit, oke, ketika teman-teman ngetik di enter lah gitu ya. Ketika di enter, ini teksnya putih ya, nggak kelihatan. Teksnya putih nih, nggak kelihatan nih. Saya bisa ubah kan ya, style. Oke, ada ya stylenya. Saya mau ubah jadi black aja. Ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika disubmit, saya pengen atur state dari search-nya seperti ini. Search-nya kita ambil dari value. Jangan lupa di set state, oke? Jangan lupa di set state. Ini, oke. Nah, ini ketika teman-teman ini ketik, oke, lalu di submit, ini udah berubah sebenarnya variable search-nya. Tapi listnya ini masih tetap karena belum kita filter, oke. So di sini kita perlu buat sebuah query untuk listnya supaya terfilter, oke. Kita bikin aja di sini. Nah, if search is not empty. Kalau nggak kosong search-nya, oke. Jadi kalau kosong ya lakukan ini ya seperti biasa gitu ya. Nggak usah kita filter, oke. Kalau dia itu nggak kosong, nah ini saya biasanya bikin variabel lagi nih di sini supaya apa? Supaya cantik codingannya ya. Jangan lupa pakai to lowercase, oke. Search. Nah, di sini saya ambil product name, item, product name seperti ini, oke. Saya membuat sebuah statement if di sini. If product name, oke. Kalau product name mengandung kata, ini kita lowercase dulu ya teman-teman untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Itu lowercase. If product name mengandung kata-kata yang ada di variable search, oke. Nah, ini saya bikin kayak gini. Kalau product name tidak mengandung kata-kata yang ada di search, oke, makanya di sini saya pakai ini ya, pakai not ya. Kalau product name tidak mengandung kata-kata yang ada di variable search, oke, di sini saya tampilkan kontainer kosong. Gitu. Seperti itu. Jadinya nanti dia nggak tampil nih produknya. Kita buktikan ya. Ini, misalnya di sini ada produk apa nih? Ada mango ya.
kita ketik aja mango, submit, nah muncul mango doang ya. Kalau ketik juice, nah muncul juice doang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi state management bisa juga dipakai nih untuk memfilter sebuah list. Oke. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini sebenarnya masih simpel banget ya. Masih simpel banget teman-teman. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Terakhir, state management untuk mengubah tema. Oke. State management untuk mengubah tema. Nah, ini gimana caranya? Gimana caranya? Nah, ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Ini teman-teman perlu bikin temanya dulu ya. Perlu bikin temanya dulu. Oke. Nah, mau bikin di sini boleh gitu ya, di file terpisah juga boleh, tapi di sini saya mau bikin terpisah aja. Biasanya dibikin global ya teman-teman kalau tema. Biasanya dibikin global. Ditaruhnya di sini. Ya, dibikin global, tapi kali ini saya bikin tema di level modul aja, oke, karena ini cuma contoh. Jadi saya bikin folder theme di sini. Eh, kita bikin bikin dua ya, gitu ya. Ini biar rapih teman-teman. Ada light theme, oke. Ada lagi temanya misalnya blue team. Blue team, oke. Seperti ini. Isinya apa? Isinya kayak gini aja. Var light team. Kita jadikan satu dulu ya. Saya close aja dulu. Nah, seperti ini tim data ya. Nah, ini seperti ini. Kita pakai yang light aja, yang biasa ini. Pakai yang light. Yang dark ini pakai yang dark. Ini, oke. Lalu yang blue ini saya pengen bikin custom ya. Saya bikin custom yang blue ceritanya. Kita import dulu materialnya. Ini ya. Kita bikin blue ya. Jadi ada 3 tema ya di sini. Kita bikin 3 tema teman-teman. Ada yang biru, ada yang gelap, ada yang terang gitu ya. Nah ini yang biru ini saya pengen atur scaffold, upbarnya, copy width ya, pakai copy width. Oke, saya pengen atur tema upbarnya ini. Misalnya upbarnya itu background colornya ini saya bikin uh, jadi blue 100 gitu, blue 100 ya. Nah ini yang ini saya bikin jadi blue 100 atau jangan blue lah ya. Atau ini jangan blue team deh, purple aja ya. Purple. Oke. Saya ganti jadi purple seperti ini. Nah, jadi bikin dulu temanya seperti ini. Nah, di sini saya punya 3 tema ya, teman-teman. Tentang tema silakan diekspor sendiri ya. Ada banyak banget yang bisa kita atur ya dari tema, ada scaffoldnya dan ada banyak banget ya buttonnya gitu ya, cardnya juga bisa kita atur gitu defaultnya, misalnya warna cardnya itu pengen warna apa gitu. Begitu juga dengan teksnya ya, teman-teman bisa atur tuh font family-nya mau pakai yang mana by default gitu, itu bisa diatur di text theme ya, seperti itu. Begitu juga dengan icon dan sebagainya. Kita nggak bahas itu di materi kali ini. Nanti teman-teman silakan explore aja. Di sini kita udah punya 3 tema, yang dark, yang light gitu ya. Yang light ini mungkin kita bikin by default aja seperti itu. Ada yang purple. Nah, yang purple ini saya bikin kayak gini aja. Warna scaffold-nya mungkin ini ya, supaya kelihatan beda. Scaffold background color-nya kita bikin purple, tapi agak tipis warnanya. Gitu ya. Seperti itu, oke? Udah punya 3 tema, kita masuk ke view-nya. View-nya itu yang ini, oke. Jadi kita udah bikin tema ya ceritanya. Sekarang kita fokus ke sini. Ada controller, ada view. Oke, ada controller, ada view. Kita buka dulu view-nya seperti ini. Nah, di sini kita akan memainkan set management lagi, oke. Kita akan memainkan set management lagi, tapi di sini saya membuat list dulu. Namanya theme atau theme list ya. Ini theme list, oke. Kita masukin tema yang udah kita buat tadi, oke. Misalnya default-nya itu like theme. Nah, seperti ini. Ini bisa didefinisikan seperti ini ya, biar lebih set type, oke. Seperti ini. Lalu saya satu lagi ada purple ya, purple theme. Nah, seperti ini. Di sini kita mainkan selector index-nya. Nah, seperti ini, default-nya 0, oke. Default-nya 0, seperti itu, oke. Lalu di sini saya bikin sebuah tombol. Mau dibikin 3 boleh ya, bikin 3 aja deh, supaya
supaya kita happy, supaya kita happy, supaya kita happy. Sini saya bikin 3 aja ya. Palette, color palette, color lens ya. Saya kira itu palette. Oke. Tema 1. Tema 1, lalu saya bikin tema 2. Tema 2, lalu saya bikin lagi tema 3 ya. Tema 3. Oke. Nah, di sini kita seperti biasa teman-teman memainkan state management. Ketika diklik, saya pengen update selector index itu jadi 0 ya. Simple itu, sesimpel ini, oke. Yang ini juga sama, atur jadi 1, yang ini juga sama ya. Kita atur jadi 2, oke. Kita atur jadi 2. Nah, di sini kita akan mengambil tema berdasarkan indeks, oke. So, di sini scaffold-nya saya bungkus dulu ya. Kita implementasikan tema di sini, tim. Nah, temanya kita ngambil dari tim list. Ambil lagi indeks. Nah, ini kan kepanjangan kalau bikin di sini ya. Kepanjangan ya. Makanya saya bikin getter. Tapi ini juga bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Kita coba ya. Oke. Yang tema 1 nggak jalan nih. Yang tema 1 nggak jalan nih. Ini jangan-jangan light. Bener ya. Ternyata masih light, teman-teman. Saya hot start dulu ya, teman-teman. Saya hot start dulu. Hai, ayo dong. Nggak lari ke hot start nih. Hot start dulu. Oke, good. Nah, ini udah jadi ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi temanya bisa diubah-ubah gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa pakai nih state management untuk mengganti tema seperti itu. Nah, ini best practice-nya nggak bikin di sini ya. Bikinnya itu di ini loh. Teman-teman ngebungkus timnya ini di halaman yang paling pertama dibuka. Oke, supaya terupdate nih ketika nanti teman-teman mengupdate temanya. Jadi kalau teman-teman bikin seperti ini ya, yang terupdate ya halaman ini doang nih, halaman tim view doang seperti itu ya. Jadi temanya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini kalau ngomongin tema, ini kita ngomongin banyak hal ya, teman-teman. Ngomongin banyak hal, jadi nggak cuman ngubah. Ini saya tambahkan sesuatu di sini supaya teman-teman kelihatan ya. Mungkin kita coba tambahkan beberapa data. Jangan itu. Mungkin item produk. Dia pakai card nggak nih? Nggak pakai card ya. Yang pakai card aja nih. Item card, item chart, item travel, item food, pakai card juga. Oke. Item block, pakai card. Nah, siap. Tampilkan beberapa UI ya teman-teman supaya lebih kelihatan. Yep. Oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa atur juga nih kayak bentuk card-nya gitu ya. Misalnya kalau pakai tema yang 2 gitu ya, bentuk card-nya aneh gitu ya. Itu bisa teman-teman atur. Ini by the way yang biru ya, yang tema 1 ini kasihan banget ya, nggak kelihatan nih card-nya. Oke, kasihan banget nggak kelihatan card-nya. Jadi saya atur sedikit ya. Kita ubah sedikit yang light ya itu. Yang light ya, bener ya, yang light. Coba sebentar. Kasihan banget card-nya nggak kelihatan. Saya copy ya. Kita copy width. Oke, kita atur scaffold-nya itu jadi agak ini ya, agak abu-abu. 200 saja. Nah, seperti itu. Kita coba. Iya, kurang sih ya. 100. Belum di hot restart ya. Jadi perubahannya itu nggak terjadi ya. Jadi teman-teman perlu hot restart dulu supaya perubahan itu terjadi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nggak ngomongin warna doang. Teman-teman bisa juga ubah bentuknya. Contohnya di sini saya pengen mengubah bentuk card-nya ya. Kalau dia pakai tema yang kedua, tema yang dark ya, saya pengen ubah bentuk card-nya seperti ini. Card team, oke, card team. Misalnya nih saya pengen mengubah bentuk card-nya pakai yang ini, continuous. Nah, seperti ini ya. Nah, saya pengen pakai yang ini. Nanti kalau tema yang ini, yang cerah, saya pengen pakai stadium. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga teman-teman atur ya, by default gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ubah semuanya gitu ya. Nanti ketika misalnya nih teman-teman lihat Figma, ini defaultnya nih desain dari Figma-nya dia itu
card-nya itu ada radiusnya nih, radiusnya agak besar, misalnya 30. Nah, itu teman-teman jangan ubah satu-satu gitu, tapi mainkan temanya. Kayak gitu. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kita hot restart dulu, agak delay. Nah, sip. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh ya. Tuh, bentuknya udah beda-beda ya. Yang ini tuh, yang ini beda, stadium, yang ini continuous gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. State management, oke, untuk tema. Oke, by the way ini kenapa ini beda sendiri? Nggak tahu kenapa. Kita biarkan aja, oke, kita biarkan aja. Seperti itu teman-teman, oke. Jadi teman-teman bisa memainkan state management juga untuk mengatur tema seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh yang di Gimit teman-teman FIC. Apakah terlalu gampang mungkin? Oke. Oke, ritmenya kecepatan nggak ya? Sorry ya, kalau kecepatan aman, oke. Kalau yang gini kayak gampang banget. Pas nyoba sendiri bingung. Iya, makanya coba sendiri sih, coba sendiri gitu. Sebenarnya ini materi yang saya sampaikan sedikit sih ya, mainin set manajemennya tuh sedikit gitu. Tapi mungkin teman-teman belum biasa aja gitu. Tapi kalau udah biasa tuh ini gampang banget ya teman-teman. Kayak tadi bikin tema gitu ya, ganti-ganti temanya gitu ya. Ini gampang banget sih. Ini masih termasuk gampang kayak gitu. Oke, seperti itu. Hubungan penasaran dengan maintain color palette. Kalau nyimak ini, color palette di lomba kemarin, color palette. Ah, itu color palette seperti ini sih, kurang lebih seperti ini ya. Diatur aja sih warnanya. Kayak gitu. Tinggal bikin beberapa tema ya. Nanti teman-teman bisa bikin banyak banget tema sih. Kayak gitu. Basicnya ya seperti ini. Basicnya seperti ini. Hubungan color palette dan tim dong Mas. Hubungan. Nah, iya, jadi kalau pengen atur background color gitu ya, contohnya tadi kayak scaffold gitu ya. Misalnya nih teman-teman desain dari Figma-nya, semua scaffold-nya itu warnanya merah gitu ya. Ya tinggal atur aja di temanya. Tinggal atur di temanya gitu. Jangan di apa ya? Jangan diubah satu-satu teman-teman. Jangan diubah satu-satu. Nanti ini sih satu jadi PR aja buat teman-teman. Oke, tiap kali bikin scaffold baru, atur background color-nya gitu, atur bentuknya, radiusnya itu jadi PR. Oke, satu itu. Yang kedua nanti ketika teman-teman pengen ganti desain, oke, bayangkan ya teman-teman misalnya udah terlanjur bikin bikin card gitu ya. Ada 1000 eh, ada 1000 card gitu ya di aplikasi teman-teman. Nanti tiba-tiba si UI UX designer-nya itu pengen ngerubah gitu. Bro, ini kayaknya update terbaru kita pakai radiusnya itu dari 20 kita ganti jadi 30 deh. Oke. Ya sudah. Jadi PR buat teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman perlu mengupdate radiusnya satu persatu. Kayak gitu. Nggak bisa pakai replace ya. Karena bisa jadi radius yang teman-teman replace itu bukan radius si card-nya gitu. Jangan-jangan radius yang lain. Kayak gitu sih. Makanya bagus yang itu pakai tema. Kayak gitu. Oke. Iya, seperti itu ya Mas Yonatan, pertanyaan bagus. Jadi kalau color-nya udah fix dari desainnya, atur aja di tema ya. Kayak scaffold ini kan biasanya nggak ini, jarang banget yang bikinnya beda-beda ya, jarang sih. Oke, tapi ya kalau UI UX designer-nya pengen bikin beda ya nggak apa-apa gitu. Nggak jadi masalah juga ya, kita tinggal atur juga di sini nih. Warna up-bar-nya itu mau apa, kayak gitu sih. Oke, itu. Izin tanya Mas, mengenai tema berarti sudah disediakan ya, tinggal mau yang mana yang kita butuhin. Nah, ya seperti itu. Nah, ini tekniknya yang di sini kita ganti tema, tapi temanya udah kita siapin dulu, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini temanya kalau teman-teman udah jadi, teman-teman kan bisa atur ya di file main.dart. Nah, di sini, ini kan teman-teman bisa atur tema di sini ya. Misalnya saya pengen pakai yang purple theme ya, kayak tadi. Ini kan bisa dipakai juga di sini ya. Nah, jadi by default teman-teman akan memakai tema yang purple seperti itu, oke? Ya kalau di contoh yang tadi sih kita ceritanya ubah-ubah temanya ya, seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada cara yang bagus ya untuk menentukan warna. Teman-teman cari di Google, oke? Cari di Google, namanya color palette. Oke. Ini. Nah, ini teman-teman bisa tentukan kombinasi warna dari scaffold-nya gitu ya. Misalnya nih saya pengen pakai warna yang ini nih.
Nah, ini kan teman-teman bisa nentuin nih, kayak misalnya scaffold up-bar-nya nih warnanya mau mau pakai yang ini gitu ya. Ini scaffold-nya mau pakai yang ini, bottom navigation bar-nya mau pakai yang ini, kayak gitu. Teman-teman bisa cari kombinasi warnanya yang cocok kayak gimana, kayak gitu. Seperti itu. Materi controller-nya di mana? Oh, nanti ya, nanti materi controller kita masuk di apa ya? Di pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Oke, nanti kita membahas arsitektur. Nanti di materi arsitektur itu nanti kita jelasin ya. Ini kan nanti ada ngebahas berapa ya? Satu apa dua gitu. Saya nanti perlu tanya lagi ke Mas Bahri, oke. Tapi nanti saya sih ngejelasin yang MVC, oke, arsitektur MVC. Jadi cara bikin kontrol gimana, kayak gitu sih, kayak gitu. Nanti dibahas, oke, nanti dibahas. Seperti itu. Kalau disimpan tim sesuai profil user berarti simpan database. Nah, betul. Kalau disimpan mau berdasarkan profil, oke, bener banget nih Mas Jan ya. Jadi kalau pengen dibikin berdasarkan profil, itu teman-teman itu sama ya, konsepnya sama sebenarnya dengan yang barusan kita buat, oke. Sama mirip banget dengan yang barusan kita buat. Bedanya apa? Selected indexnya ini di load dari local storage. Bedanya itu doang, teman-teman. Bedanya itu doang. Tapi basicnya ini. Basicnya ini pengembangannya kalau teman-teman pengen bikin tema berdasarkan profil user gitu ya. Kalau secara lokal ya tinggal mainkan di sini aja. Jadi ini ngambil dari local storage gitu ya. Kalau misalnya pengen apa disimpan pakai API ya, itu beda lagi ya. Berarti teman-teman nyimpen tema yang terpilihnya itu di database ya, di database di backend. Kayak gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Gampang banget ya. Gampang banget. Oke. Kalau mau hilangin bottom bar di home pas masuk ke page lain gimana tuh? Oke, mau hilangin. Nah, itu pakai pakai ini ya, pakai visibility ya. Pakai visibility. Itu bisa teman-teman atur sih sebenarnya ya. Eh kita ekspor sekarang ya. Takutnya kelamaan nih videonya. Intinya itu ini, intinya kalau mau bikin seperti itu tergantung ya. Eventnya itu pengen pengen apa, oke. Jadi ketika eventnya itu terpanggil ya, entah eventnya itu apapun ya. Teman-teman cari tahu dulu eventnya. Misalnya ketika scrollnya itu nyampe ke bawah gitu ya. Ketika scrollnya nyampe ke bawah nanti tinggal diatur variabel visible-nya itu true dari false jadi true misalnya atau true jadi false seperti itu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Yang di YouTube ada yang nanya, yang di TikTok kalau mau hilangin ya seperti itu teman-teman FIC silakan kalau mau tanya lagi silakan. Mungkin ya oke. Nah, di TikTok nih banyak yang oot nih. Sudah lah ya. Sorry warga TikTok banyak yang oot jadi nggak gue jawab. Oke. Oke. Tolong install Firebase di Flutter. Mas boleh minta codingannya? Boleh. State manajemen ini untuk state manajemen yang normal untuk Flutter ya Mas. State manajemen kok ada juga yang nama lain ya seperti GetX. Oke. Kita out dikit ya. Kita out dikit. Gue cerita dikit nih permasalahan state manajemen ya. Jadi sih sebenarnya ini ya, sebenarnya state management, oke, ketika teman-teman bicara state management itu kan sekarang banyak banget pilihannya, banyak banget pilihannya. Eh, Pada dasarnya ketika teman-teman belajar state management dan langsung loncat, oke, entah pakai GetX gitu, pakai block, pakai provider, pakai repair pod, itu bukan bukan apa ya, bukan cara yang bagus untuk belajar Flutter gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman loncat nih belajarnya, nggak belajar set dulu gitu ya, nggak belajar life cycle di Flutter gitu kayak tadi stateful tuh. Nah, jadi kan nggak tahu nih teman-teman di Flutter itu ada sebuah life cycle gitu ya, kayak init state gitu ya, kayak dispose. Nah ini kalau teman-teman lompat dan langsung belajar get X block provider, nanti teman-teman akan sangat kesulitan gitu, akan sangat kesulitan kayak gitu. Jadi cara terbaik untuk mempelajari state management, pelajari dulu set dulu, baru nanti loncat ke set manajemen yang lain kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, kenapa ada banyak? Kenapa ada banyak? Nah, state management ini ya, kenapa ada banyak state management? Karena apa ya? Cara orang untuk memanage state itu beda-beda, teman-teman. Jadi kayak si GetX ini dia pengen cara memanage state-nya tuh pengen cara X gitu ya. Si Block ini cara memanage pengen cara Y gitu. Si provider ini beda lagi, si Riverpod beda lagi gitu ya. Lebih ke sana sih, lebih ke apa ya?
cara me-manage state-nya itu beda-beda gitu. Kalau apa ya, kalau ibarat ini, bener sih yang kata Mas Angga tuh waktu di Discord itu ya, ini ibarat kayak bengkel aja sih, kayak bengkel ya. Jadi ada bengkel yang di pinggir jalan gitu ya, ada bengkel resmi, ada bengkel Honda gitu ya, ada bengkel Yamaha gitu ya. Ya mungkin mereka teknik teknik memperbaiki kerusakannya itu beda-beda gitu, tapi kan intinya memperbaiki kerusakan kendaraan teman-teman, intinya kan itu kan. Intinya state management itu gitu. Seperti itu. Jadi ya kenapa ada banyak ya seperti itu ya. Karena ya mereka cara berpikirnya beda gitu, mereka punya caranya masing-masing, seperti itu, oke. Dan semua state management ini, cocok ya, cocok untuk aplikasi kecil dan besar gitu, nggak ngaruh sih, nggak ngaruh ya untuk, misalnya kan banyak nih teman-teman yang apa, yang ngerasa, misalnya nih si GetX gitu contohnya, GetX ya yang sering diomongin, GetX nggak cocok untuk aplikasi besar, sebenarnya nggak ngaruh ya teman-teman, karena itu tuh cuman bagian kecil doang dari aplikasi, kita ketika bikin aplikasi tuh nggak ngomongin state management doang ya, nggak ngomongin state management doang. Yang lebih, terkait dengan aplikasi kecil dan besar itu yaitu arsitektur arsitektur, seperti itu. Jadi entah teman-teman pakai MVC, MVVM gitu ya, MVP gitu, ada banyak banget ya. Ada banyak banget arsitektur, di Flutter, silakan terapin salah satunya, oke. Yang salah itu ketika teman-teman nggak nerapin arsitektur, nanti itu akan susah banget ya, akan susah banget dipelajarinya, akan susah di-maintain, setidaknya akan susah di-maintain, akan susah di-update gitu, repot lah, pusing banget lah, pusing banget, kayak gitu, oke. Cheat PUBG gue nggak tahu, cheat PUBG, cheat PUBG nggak tahu ya teman-teman, sorry. Kayak gitu ya, teman-teman, terkait dengan, state management. Ya di sini kita belajar dari basic-nya dulu, yaitu set state gitu. Boleh nggak bikin aplikasi tanpa state management tambahan? Ya boleh, kenapa tidak? Seperti itu ya teman-teman. Boleh banget, nggak masalah gitu. Bahkan pakai set state juga dengan arsitektur yang benar, teman-teman bisa bikin codingan yang cantik dan gampang di-maintain. Kayak gitu sih, oke? Seperti itu. Dispose buat apa? Fungsi dispose yang di controller. Oke, gini nih. Dispose itu sebuah event, oke, yang dipanggil ketika widgetnya itu dihapus dari ada tuh istilahnya tuh widget tree ya, widget tree. Oke, ada istilahnya tuh widget tree, oke teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman dari login view, oke, teman-teman dari login view masuk ke dashboard, oke. Nah ini kalau teman-teman navigasinya pakai navpush, ini kan si login view-nya tuh belum hilang teman-teman. Dia tuh masih ada sebenarnya. Nah masih ada ya, masih ada. Nah ini kalau di sini uh, ketika teman-teman navigasi dari login view ke dashboard view, oke. Nah, si dashboard view-nya ini kan akan terhapus ya dari widget tree, oke. Nah, ketika dia itu terhapus, uh, event on dispose itu terpanggil. Kayak gitu sih, kayak gitu. Oke. Nah, kenapa perlu dispose? Kenapa perlu dispose? Nah, ini ada ini ya, ada alasannya, teman-teman. Contohnya begini. Contohnya yang terjadi seperti ini, teman-teman. Contohnya gini, contohnya begini. Sorry, diulang-ulang. Contohnya begini ya. Contohnya begini ya, masih diulang-ulang lagi. Sorry, sorry. Contohnya, nah, misalnya di sini kita punya sebuah timer ya. Ini saya hapus yang ini, saya komen aja. Nah, di sini misalnya saya punya sebuah timer, oke, yang saya panggil ketika init state ya. Ini saya punya sebuah timer, saya bikin lihat aja. Nah, seperti ini. Nah, timernya ini berjalan selama 5 detik. Selama 500 milisecond, oke. Mungkin kita close aja yang lainnya, udah nggak perlu. Nah, timer ini berjalan setiap 500 milisecond, oke. Di mana timer ini akan mengupdate sebuah counter di sini, counter seperti ini. Nah, seperti ini. Ah, merah kenapa? Salah ya. Nah, ini, oke, oke. Lalu saya tampilkan counternya dalam view. Ini contohnya ya. Kenapa kita perlu dispose ya? Alasannya. Alasan kita kenapa perlu dispose gitu ya. Saya punya sebuah counter, tampilkan ke ini counter ya, langsung ya. Oke, langsung counter. Kita ini ya hot restart ya.
karena dia perlu mengulang life cycle-nya dari ini state lagi supaya ini bekerja. Oke, ini belum saya set state ya teman-teman. Ulang lagi teman-teman. Nah, ini kan ada timer yang berjalan ya, ada timer yang berjalan. Nah, di sini ketika timernya itu masih berjalan, saya pindah navigasi teman-teman. Pindah navigasi. Kita pindah ke mana ya? Kita pindah ke halaman tema aja yang tadi ya. Go to team view. Ini. FIC team view. Saya pindah ke halaman tema. Tapi ini statusnya ada timer yang berjalan teman-teman di sini. Oke, ada timer yang berjalan. Lalu saya pindah ke halaman team view. Nah, ini tim pindahnya pun saya pakai ini. Sorry, salah nih. Oke, yang replace ya. Saya pindah pakai yang replace seperti ini. Oke, nah ini akan error teman-teman. Kita coba ya. Oke. Ini akan error gitu. Kenapa error? Karena timernya itu masih berjalan sebenarnya teman-teman. Masih berjalan. Makanya itu perlu kita cancel timernya. Cara cancelnya kayak gini. Cara cancelnya di dalam dispose. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu fungsinya dispose itu untuk hal seperti ini, teman-teman. Jadi, ada sebuah timer, contohnya, dia tuh berjalan ya, ketika pindah halaman ini, nah, kita cancel sama timernya, kita stop lah, kita hilangin gitu timernya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini biasanya juga ini ya dipakai untuk kayak misalnya nih kalau kalau teman-teman nanti mainin kamera, kalau nggak salah itu ada juga ya kayak kamera kamera controller nih contohnya. Versi saya kalau salah ya. Ini kayak perlu di dispose juga sih kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada juga dia fungsi dispose-nya kalau nggak salah. Versi saya kalau salah. Seperti itu. Kayak gitu ya. Itu salah satu fungsi dispose kayak gitu Mas Gen. Oke, mudah-mudahan ini mudah-mudahan clear. Oke, memang cara terbaik untuk memahami ini sih nanti kalau udah ketemu kasusnya sih ya. Kalau udah ketemu kasusnya, kayak gitu sih. Bang, kalau user nyimpen nyimpen state teams, nanti kita selesai jam 9.30 ya. Bang, kalau user nyimpen state teams-nya pakai apa? Jadi pas di aplikasi dibuka ulang. Nah, itu pakai local storage ya. Pakai local storage. Jadi simpan aja selector indexnya itu ke local storage, entah pakai apapun ya, pakai Hive gitu, pakai set reference gitu ya, pakai SQLite, bebas. Nanti teman-teman load lagi ketika aplikasinya dibuka. Kayak gitu. Begitu juga ketika temanya itu diganti. Kayak gitu sih. Teman-teman ini kayaknya tertarik ya dengan ini ya, dengan yang tema ya. Tidak ada yang nanya tentang ini state management yang lain. Apakah terlalu gampang? Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang nanya. Yang di YouTube tadi ada ini, ada pertanyaannya. Saya skip, sorry. Ini FIC prioritas pertama soalnya. Oke, 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 seperti itu ya. Scaffold jadi gradien, kayaknya bisa sih. Kayaknya bisa ya. Scaffold jadi gradien, kita coba aja ya. Kita coba yang di counter aja nih. Yang di counter, bikin scaffold yang ada gradiennya. Oke. Kita buka counter. Sip, yang ini. Nah, ini saya nggak tahu ya kalau si Abana itu bisa atau enggak. Tapi biasanya yang saya lakukan itu, saya ubah elevation jadi 0, seperti ini. Oke, lalu saya bikin background-nya itu jadi transparan. Seperti ini. Oke. Nah, kayak gitu. Tahap selanjutnya, saya biasanya bikin sebuah kontainer di sini. Oke, tingginya berapa? Tingginya ini ambil dari ini ya. Teks, upper, toolbar height. Nah, tinggi upper. Oke, kita bikin decoration di sini. Oke, lalu kita mainkan gradient. Kayak gini, coba save ya. Lebarnya belum, lebarnya bikin 100. Ini di counter kan ya, nggak salah buka ya. Ya, counter view ya, benar. Counter view, nah seperti ini. Ini saya extend ya. Extend body behind upper, terus. Oke, ini kenapa nih? Ini nggak berubah nih. Ini tingginya coba kita bikin manual ya. 60 coba. Gitu ya. Ini paddingnya kita buang.
jadi ya gradien. Jadi tekniknya bisa seperti itu. Kalau di Abar saya nggak tahu nih, dia ada propertinya atau enggak, nggak tahu. Kayaknya nggak ada sih ya. Ya kayaknya sih nggak ada ya. Gitu teman-teman. Jadi bisa pakai teknik itu ya kalau mau dibikin Abarnya pakai gradien. Seperti itu. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita sebentar lagi off ya. Kita off dulu teman-teman. Thank you untuk teman-teman di YouTube, di TikTok, di FIC. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.